we unload the dog shit, the pink sheets, the penny stocks, where we make the money. 50% commission, baby. Now, the key to making money in a situation like this is to position yourself now before the settlement. Because by the time you read about it in the Wall Street Journal, it's already too late. And you wait. You wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai akuntansi dan informasi bisnis. Mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Nova Mardiana SE MSI. Di sini kami beranggotakan 16 orang. Sebelum kita memasuki pemaparan materi, kami akan menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran dari video kali ini. Langsung saja kita dengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman kita. Apakah akuntansi itu dan siapakah yang menggunakan informasi akuntansi? Jadi, akuntansi adalah sistem menyeluruh untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pemilik dan karyawan perusahaan, kepada publik, dan ke berbagai badan pemerintahan. Sedangkan sistem informasi akuntansi adalah susunan prosedur untuk mengidentifikasikan, mengukur, mencatat, dan menyimpan informasi keuangan sehingga dapat digunakan dalam laporan akuntansi dan manajemen. Selanjutnya, terdapat 5 jenis penggunaan sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada manajer bisnis, untuk mengembangkan sasaran dan rencana, menetapkan anggaran, dan mengevaluasi prospek masa mendatang. Yang kedua ada karyawan dan serikat pekerja, untuk merencanakan dan menerima kompensasi, serta berbagai tunjangan seperti kesehatan, liburan, dan pensiun. Yang ketiga ada investor atau kreditor, untuk membicarakan pengembalian kepada pemegang saham, menentukan prospek pertumbuhan, dan memutuskan apakah perusahaan berada dalam risiko kredit yang baik. Yang keempat ada otoritas pajak, untuk merencanakan pajak masuk, menentukan besaran pajak individu dan usaha, dan memastikan jumlah yang tepat dibayarkan tepat waktu. Yang kelima ada badan regulator pemerintah, haruskan perusahaan untuk menunjukkan laporan keuangannya sehingga calon investor dapat memiliki informasi valid mengenai status keuangan perusahaan tersebut. Lalu, siapakah akuntan dan apa yang mereka lakukan? Controller atau kepala pejabat akuntansi bertugas mengelola kegiatan akuntansi perusahaan. Dalam bagian ini terdapat 2 bidang utama akuntansi, yaitu akuntansi keuangan dan manajerial. Lalu, bagian ini juga membahas perbedaan fungsi dan kegiatan akuntan publik tersertifikasi, akuntan swasta, akuntan manajemen, dan akuntan forensik. Pada bagian pertama ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang berhubungan dengan penggunaan eksternal atas informasi keuangan suatu perusahaan. Akuntansi keuangan membuat laporan seperti laporan laba rugi dan neraca yang berfokus pada kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Akuntansi manajerial. Akuntansi manajerial merupakan bidang akuntansi yang melayani pengguna internal atas informasi keuangan suatu perusahaan. Pengguna internal ini meliputi manajer yang memerlukan informasi untuk membuat keputusan, departemen memantau proyek, dan merencanakan kegiatan di masa mendatang. Karyawan juga membutuhkan informasi akuntansi dan ahli teknik yang membutuhkan informasi untuk mengetahui biaya-biaya tertentu. Akuntansi publik terverifikasi. Akuntan publik menyediakan jasa akuntansi kepada publik dan dibedakan berdasarkan independensi mereka dari klien yang dilayani. Akuntan publik terverifikasi atau CPA merupakan akuntan yang memperoleh izin negara dan menawarkan jasanya kepada masyarakat umum. CPA menyediakan jasa audit, pajak, dan juga manajemen. Akuntan publik terverifikasi sendiri ada 3 jenis. Pertama audit, kedua jasa pajak, ketiga jasa penasihat manajemen. Akuntan publik non-sertifikasi non-CPA seringkali membuat laporan keuangan yang digunakan dalam perusahaan untuk tujuan internal dengan berdasarkan informasi yang diberikan pihak manajemen. CPA Vision Project. Program CPA Vision Project meredefinisikan perpaduan unik dan keterampilan teknologi dan pengetahuan yang disebut juga sebagai kompetensi inti akuntansi yang dibutuhkan CPA di masa mendatang. CPA Vision Project meramalkan
merupakan CPA yang mampu memadukan kemampuan khusus dengan beragam orientasi agar dapat berkomunikasi secara lebih efektif dengan orang-orang di berbagai kegiatan bisnis. Akuntansi swasta dan akuntansi manajemen. Akuntan swasta adalah akuntan yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk memperkerjakan kegiatan keuangan seharian. Tugas yang dijalankan akuntan swasta yaitu seorang auditor internal di Joko Phillips. Bisnis besar memperkerjakan akuntan khusus dalam bidang-bidang seperti pengumpulan, perencanaan keuangan, audit internal, gaji, dan pajak. Akuntan manajemen adalah akuntan swasta yang menyediakan jasa keuangan untuk membantu para manajer dalam ragam kegiatan bisnis perusahaan. Selanjutnya, akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah praktik akuntansi yang memadukan keterampilan penyelidikan dengan akuntansi. Dalam akuntansi penyelidikan, aparat penegak hukum dapat meminta bantuan akuntan forensik untuk menyelidiki transaksi keuangan pada kasus dugaan kejahatan. Selain itu juga, akuntansi forensik membantu dalam menunjukkan barang bukti untuk proses peradilan dengan cara mempersiapkan dan mempertahankan barang bukti yang ada. Penyelidikan untuk CVI mencakup 4 bidang, yaitu pencegahan dan penghindaran penggelapan, transaksi keuangan, investigasi kasus penggelapan, dan unsur-unsur hukum suatu penggelapan. Batasan pemerintah terhadap jasa CVA dan laporan keuangan SARBOX. Sarbanes-Oxley Act atau SARBOX ditetapkan pada tahun 2002, merupakan pemberlakuan aturan federal untuk mengembalikan kepercayaan publik dalam praktik akuntansi dengan cara memberlakukan persyaratan baru terhadap kegiatan keuangan dalam korporasi yang sahamnya diperdagangkan secara publik. Ketentuan terpilih dalam SARBOX. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih SARBOX itu apa? Jadi SARBOX itu singkatan dari Sarbanes-Oxley, yaitu Hukum Federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli 2002 sebagai tanggapan terhadap sejumlah skandal akuntansi perusahaan besar. Apa aja ya ketentuan terpilih dalam SARBOX? Yang pertama, menciptakan Dewan Pengawas Akuntansi Nasional yang tugasnya diantaranya harus menetapkan standar etika yang digunakan kantor CPA dalam membuat audit. Yang kedua, mengharuskan SEC secara berkala meninjau setiap laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, mencegah perusahaan melakukan tindakan balas dendam atau intimidasi terhadap analisis penelitian yang memberikan laporan negatif. Yang keempat, mengenakan sanksi pidana terhadap auditor dan klien atas pemalsuan, penghapusan, pengubahan, atau penyembunyian catatan keuangan dengan hukuman 10 tahun penjara. Persamaan akuntansi, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Sumber modal dari ekuitas pemilik itu dari dua sumber. Yang pertama, jumlah yang awalnya diinvestasikan oleh pemilik. Lalu yang kedua, laba yang juga dimiliki oleh pemilik yang dihasilkan dan diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Standar praktik pelaporan. Akuntan mengikuti praktik dan prinsip pelaporan standar saat mempersiapkan laporan eksternal. Bahasa umum yang ditentukan oleh praktik-praktik standar dan dimuat dalam GAAP dirancang untuk memberikan kepercayaan kepada pengguna eksternal sehubungan dengan keakuratan dan makna dari informasi keuangan. GAAP mencakup beragam persoalan, misalnya, kapan waktu yang tepat untuk mengakui pendapatan dari operasi, dan bagaimana mempublikasikan informasi keuangan tersebut ke publik. Oke, yang selanjutnya adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan merupakan berkas yang berisikan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Nah, jadi begini teman-teman, laporan keuangan ini juga merupakan media sangat penting bagi para analisis untuk menilai kondisi perekonomian suatu perusahaan. Dikarenakan dalam laporan keuangan itu menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan, serta arus kas perusahaan dalam periode tertentu. Yang selanjutnya, laporan keuangan itu terdapat 3 jenis aktivitas. Yang pertama, yaitu arus kas dari aktivitas operasi seperti pembelian dan penjualan barang yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, ada arus kas dari aktivitas investasi, contohnya pembelian dan penjualan aktiva tetap seperti gedung, peralatan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, ada arus kas dari aktivitas pembiayaan, contohnya membayar dividen, serta menerbitkan saham. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan juga itu memiliki tujuan. Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi keuangan yang tervalidasi mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
Lalu yang kedua, untuk memberikan informasi keuangan mengenai perubahan dalam aktiva neto. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan keuangan di dalam menaksir potensi perusahaan. Lalu yang terakhir, untuk memberikan informasi mengenai perubahan aktiva dan kewajiban perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. Nah, jadi contohnya itu begini teman-teman. Anggaplah suatu perusahaan mainan pada bulan Januari itu memiliki pengiriman yang dijadwalkan berlangsung bulan Februari. Meskipun penjualan ini telah selesai pada bulan Januari, pendapatan $1.000 itu belum bisa diakui karena mainannya itu belum dikirimkan dan harga jual itu belum bisa ditagihkan. Nah, itu bisa dicatat di saat barang atau produknya itu sudah dikirimkan dan harga jual itu sudah bisa ditagih. Nah, yang selanjutnya itu ada pengungkapan penuh, yang merupakan panduan yang mengharuskan laporan keuangan untuk tidak saja memuat angka-angka, tetapi juga memuat penjelasan dan interpretasi manajemen terhadap angka-angka dalam laporan keuangan. Nah, ini juga tercantum dalam GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles yang mengharuskan laporan keuangan itu memasukkan interpretasi serta penjelasan dari manajemen mengenai angka-angka tersebut. Menganalisis laporan keuangan. Laporan keuangan bantu investor dalam mengambil keputusan. Laporan ini juga menyediakan data untuk menciptakan beragam rasio yang digunakan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan, kemajuannya, dan prospek masa depannya. Rasio biasanya dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi utama. Selanjutnya, mengelola di masa penuh gejolak dalam solvabilitas jangka panjang. Perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban utang jangka panjangnya berada dalam resiko diambil alih atau kolaps. Untuk mengevaluasi resiko persoalan tersebut, kreditor melirik neraca untuk mengamati sejauh mana perusahaan dibiayai melalui dana pinjaman. Semakin rendah utang suatu perusahaan, maka rendah juga resikonya bagi investor dan kreditor. Rasio profitabilitas yaitu kekuatan laba rugi pemilik. Investor juga menginginkan beberapa indikasi pengembalian yang dapat diandalkan, seperti bukti nyata laba yang bisa dilihat dari rasio profitabilitas, misalnya laba ke saham. Lalu selanjutnya, kewirausahaan dan bisnis baru. Informasi yang diperoleh dari laporan keuangan dapat digunakan untuk rasio aktivitas, sehingga dapat mengukur efisiensi dari penggunaan sumber daya. Lalu menghadirkan etika ke dalam persamaan akuntansi. Tujuan etika dalam akuntansi adalah untuk mempertahankan kepercayaan publik dalam lembaga bisnis, pasar, keuangan, dan produk serta jasa dari profesi yang terkait dengan akuntansi. Kode etik profesional ICPA. ICPA ini merupakan singkatan dari American Institute of Certified Public Accountants. Itu merupakan lembaga yang memuat dan memberlakukan kode etik internasional bagi akuntan publik di Amerika Serikat. Lembaga ini menjelaskan 6 bidang etika yang harus dipatuhi. 6 bidang etika tersebut dapat dilihat dalam slide ini. Untuk di Indonesia, kode etik profesional ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. GAAP adalah prinsip akuntansi yang diterima secara umum dan harus dilaksanakan oleh perusahaan publik Amerika Serikat. Namun, masih banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran. Contoh kasus-kasus pelanggaran yang paling terkenal yaitu ada America Online yang memanipulasi pendapatan. Selanjutnya ada Freddie Mac yang melakukan salah saji laba sebesar $5 miliar. Selanjutnya ada HCA Columbia atau HCA, yaitu Asosiasi Perawatan Kesehatan dan Rumah Sakit yang menipu Medicare, Medicaid, dan Tricare melalui klaim biaya yang salah dan penagihan ilegal. Pelanggaran etika yang terjadi pun dapat menurunkan kepercayaan publik, mengancam kelangsungan dana pensiun karyawan, dan menyebabkan penutupan perusahaan sehingga menghilangkan lapangan pekerjaan. Yang selanjutnya, tujuan utama akuntansi internasional adalah guna mengantisipasi kebutuhan masyarakat global dan mencerminkan situasi ekonomi, hukum, sosial budaya, dan politik yang ada di dalam perusahaan. Jadi kesimpulan dari materi ini ialah akuntansi merupakan sistem menyeluruh untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengkomunikasikan laporan keuangan untuk digunakan oleh pengguna eksternal maupun internal untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bisnis dan mencegah pelanggaran etika dalam akuntansi. Perlu dilaksanakannya etika dalam akuntansi. Untuk itu, asosiasi profesi akuntan seperti AICPA dan IMA memberlakukan kode etik profesional sebagai dasar etika akuntan. Dan International Accounting Standard Board atau IASB bertanggung jawab atas penciptaan standar akuntansi global.